Nah yang terakhir adalah aku pengen tahu keterbukaan tentang seks. Ini yang kayak nggak pernah dibahas gitu ya. Dan boleh nggak sih pria, wanita menikah itu merasa tabu membicarakan sensasi ketika berhubungan suami istri? Assalamualaikum Analisa Channel, thank you banget buat kamu yang selalu nonton semua konten aku. Seneng banget loh yang terakhir kemarin itu ada satu konten yang cukup naik banget dan komennya banyak tentang gimana supaya kita nggak baper. Nah sekarang aku bakalan ngebahas sesuatu yang ini sering bikin baper para pasangan. Karena kebetulan tadi habis IG live barengan sama Mbak Psikolog Vera Wuli tentang gimana peran ayah dalam keluarga dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Dan habis tadi IG live aku geret pasanganku untuk masuk ke Analisa Channel. Ini dia guest star kita Bapak Muhammad Aji. Halo semua, Assalamualaikum. Udah keren banget sih. Keren banget, sumpah. Oke, teman-teman semuanya, aku mau kasih challenge dia. Challenge pertama adalah kita tukeran handphone. Ini Apa? aku pengen tahu sebenarnya kali ini banyak pasangan. Benar, mau bahas apa dulu? Oke, aku mau bahas tentang tadi nih salah satu pertanyaan yang muncul di IG Live, batasan privasi pasangan suami istri. Itu tema kita hari ini. Kenapa kita mau bahas? Karena itu biasanya jadi salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangga. Misalnya, Nih, password handphone nih. Ternyata ini hal paling simpel tapi sering jadi masalah nih. Ini Kalau ada suami istri, satu sama lain nggak tahu password handphonenya atau nggak bisa mengakses handphone pasangannya. Itu sebetulnya tadi adalah pertanyaannya, yang normal yang mana sih? yang normal gitu? yang mana sih gitu. Karena untuk kita berdua itu kayak password handphone, mobile banking. Tapi tadi baru tahu dia nggak tahu password mobile banking aku. Tapi aku tahu password mobile banking dia. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang nggak ada isinya. nggak sengaja sih. Jadi kayak kita tuh selalu terbuka apa-apanya, kayak password sosial media. Bahkan Rafa Nasi aja tahu kan password ATM kita. Penculikan. Enggak. Intinya saking terbuka yang kita berdua, kita tuh ngerasa kayak ya emang ada yang salah ya kalau pasangan suami istri sudah menikah, punya anak lagi gitu kan. Itu harus ada rahasia di antara kita. Tapi ada juga dengan alasan privacy. Nah, ada juga pasangan yang punya value berbeda, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, sekarang aku pengen ngebahas tentang batasan privasi pasangan suami istri. Kenapa itu penting? Tes nomor 1. Handphone. Kamu bisa buka nomor password. Iyalah, oke, ini kita tesnya ya. Jangan dilihatin. Oke, aku bisa buka password. Tada, berhasil. Dan aku bisa transfer uang kamu ke uangku. Bukannya password kita sama ya? Terus yang kedua, selain password handphone, media sosial apapun, kita juga saling terbuka. Jadi dia bisa baca semua. Instagram, oke. Buka Instagramku. Buka. Ini Instagram dia nggak pernah aktif. Buka apa nih? DM. Oke, DM. Kita buka DM Instagram. Wih, banyak banget. Request-nya berapa nih? Kamu DM-nya dari... Itu orang jual material. Sama paling nawar motor tapi nggak jadi dibeli kan. Nawar-nawar doang dia. Terus semua media sosial kita sama-sama tahu. Password apa lagi ya? Password apa? Coba. Internet banking, sosmed, apa? Semua IT. Ya semua lah. Semua gadget ya. Tapi gini nih. Galeri. Galeri. Oke. Adakah recently delete? Belum dikosongin. Pasti fotonya Naca doang. Oke, nah sekarang gini nih, aku mau nanya nih dari perspektif laki-laki, suami. Kalau istri punya rahasia tentang keuangan, menurut kamu gimana, Mas? Sebetulnya salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangga itu biasanya masalah keuangan. Salah satu. Nah, jadi kalau menurutku sih namanya keuangan itu sebaiknya nggak usah ada rahasia, dan apalagi dengan dalih itu privacy. Jadi baik suami maupun istri harusnya nggak boleh tertutup masalah keuangan. Nggak boleh. Kalau lagi nggak punya duit? Nggak punya duit, bilang nangis bareng-bareng. Kan Dia gitu. selalu bilang ke aku kalau aku lagi nggak terbuka, aku nggak mau kamu ikut aku sedih nangis bareng-bareng. Nah itu artinya. Jadi kalau aku pas tertutup tuh tandanya pas nggak punya duit malahan. Oh gitu, lebih banyak mana ya?
ya. Oke, Lebih baiklah. banyak tertutupnya ya, kayaknya. Jadi masalah keuangan ini adalah salah satu yang paling cukup banyak bikin pasangan itu ribut ya gara-gara nggak terbuka. Terus kemudian nih kalau perencanaan keuangan, Ya. apakah sebaiknya pasangan suami istri ini harus duduk bersama? Kita pernah nggak sih ngobrol tentang planning tujuan keuangan kita? Sering banget Sering ya. banget, sering banget. Dan Kadang melibatkan beda dan akhirnya sekedar komunikasi aja dan salah satu yang nanti memutuskan. Yes. Kalau masalah itu dia yang lebih jago nih. Oke, dia memutuskan perencanaan keuangan. Dulu sih sebenarnya aku awalnya sempat nggak dipercaya ya, zaman-zaman jahiliyah, aku boros dan lain-lain gitu ya. Dia sempat nggak percaya, tapi akhirnya sekarang aku mulai sadar pentingnya perencanaan keuangan karena ikut ngerasa tahu berat beban suamiku cari uang. Jadi malah justru kayak lebih sayang sama uang dibandingkan ketika dulu dia doang yang kerja. Itu dia tentang keuangan. Oke, berarti masalah hutang semuanya harus terbuka, clear. Harus semua terbuka. Hutang keluarga besar? Keluarga besar. Kan ada tuh ya sebagian keluarga tuh yang dia diwarisi utang dari Warisan kok warisan utang? ada juga kan. Oh, tapi malah nggak ribut biasanya. Tapi Biasanya harus terbuka nggak? warisan ribut tuh karena kalau warisannya banyak, rebutan kan. Kalau warisannya utang biasanya nggak ada yang rebutan. Tapi Aku aja yang bayar, menurut aku aja yang kamu, bayar gitu. menurut kamu gimana Mas? Maksudnya dari aspek hukum nih ya, dari aspek hukum sebenarnya kalau misalnya ketika pasangan itu menikah, calon pasangan itu menikah misalnya nih Ikhwan, Bayu, Erva mau nikah nih, terus mereka Udah ada calonnya. ya semoga. Terus mereka mau merit, apakah mereka harus terbuka kalau memang mereka masing-masing ini nggak ada ya semoga ya yang punya beban hutang keluarga? Apakah itu harus disampaikan di awal? Kalau enggak itu penipuan nggak sih namanya? Sebaiknya iya. Sebaiknya Kenapa? iya. Jadi prinsipnya kalau aku sih hidup paling enak itu apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dirahasiain, walaupun itu dengan dalih privacy. Apa sih sekarang enaknya hidup satu rumah dengan orang yang kita nutupin sesuatu dari pasangan kita? Nggak enak banget pasti. Mau belanja, mau beli apa harus ada yang diumpetin. Mau belanja apa harus diem-diem. Itu menurutku nggak enak banget. Tapi tunggu bentar. Ada pernah aku dengar statement laki-laki tuh kayak, Mbak Ana, aku nggak mau istriku itu ikutan menanggung beban itu. Jadi aku nggak mau bikin dia pusing. Ini kan masalahku. Itu bener nggak sih gentleman? Pasti ego laki-laki, ego dasar laki-laki itu pasti kayak gitu. Pengennya, wah ego laki-laki itu. Nih, catat ya para perempuan, ego laki-laki. Makanya Mbak Prita Gozi pernah bilang kalau buat perencanaan keuangan laki-laki, pria itu cenderung lebih ke pride gitu. Jadi makanya mereka gengsi kalau nggak punya duit gitu kan. Bahkan kadang beberapa laki-laki, ini pengalaman real nih ada. Di mata istrinya pokoknya kelihatan punya uang, walaupun itu pinjem. Iya, banyak. Itu banyak banget. Itu gimana tuh menurut kamu? Kalau itu menurutku salah besar. Yang namanya menikah dengan istri, oke, kodrat laki-laki itu ya mencari nafkah. Tapi yang namanya udah menikah, kita tuh udah jadi partner hidup. Partner hidup tuh nggak cuma partner buat tinggal serumah aja, tapi termasuk mencari nafkah. Gitu loh. Aduh, Papa Haji keren banget. Termasuk mencari nikah dong. Namanya rezeki itu nggak Iya, tahu, iya. bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari mana aja. Nah, jadi enak kok. Sekarang kita bisa ngomong gini karena aku udah ngerasain kamu kerja kan, kita sama-sama kerja. Iya, benar-benar itu Punya psikologis partner banget. cari duit tuh enak loh. Nah, yang Karena? penting, biasa yang ditakutin laki-laki ketika cewek, istri itu punya penghasilan sendiri, bahkan mungkin kadang penghasilannya lebih besar, itu takutnya nanti hilang rasa hormatnya kepada suami. Nah ini dia, the point is about that. Jadi tadi Mbak Vera juga sempat bilang bahwa nggak ada tuh penelitian atau riset yang menunjukkan korelasi positif istri penghasilan lebih tinggi, lalu itu penyebab rumah tangganya jadi berantakan. Penyebabnya adalah terkait sama komunikasi dan supporting gitu. Dan Jadi, itu sebaiknya dibicarain dari awal. Kita kan sering nih bahas-bahas kayak gini dari sebelum nikah kan. Iya bener. Kebanyakan tuh, tapi pria-pria itu banyak yang menjebak perempuan-perempuan di luar sana dengan jebakan Batman kasih sayang penipuan luar biasa. Nanti di rumah aja. Iya. Kalau nggak gini, oke kamu boleh kerja boleh gitu. Tapi pada akhirnya ketika udah nikah, enggak kamu urus anak aja. Itu ego apa sih sebagai laki-laki? Itu ya ego, pengennya, wah aku nih bisa nih. Duitku udah Di cukup. depan istrinya, di depan teman-temannya, di depan keluarganya, dia pengen nunjukin ego itu. Wah, Kamu aku ada bisa nggak nih. ego kayak gitu sebenarnya? Ada. Ada. Why Tapi kamu bolehin aku kerja? gini, dari awal kenal kan udah lama nih, dari
Ya, dari sekolahan tingkat itulah pokoknya, yang bawahannya biru tua pokoknya. Oh, ketahuan juga ya. Jadi udah lama banget, jadi apa-apa tuh biasa diobrolin, termasuk perencanaan keuangan. Dan menurutku mempertahankan ego seperti itu nyiksa diri sendiri sih zaman sekarang. Benar. Nyari duit tuh susah nggak loh zaman mudah, sekarang. Gitu. cuy. Ini realistis. Kita mau Sekolah hidup yang tuh lebih mahal. enak, kecuali emang beneran bisa menjamin kebutuhan pasangan kita tuh kayak ya udah gitu. Oke, di luar masalah materi. Fulfillment. Oke, itulah. Jadi mungkin standar tiap laki-laki beda-beda ya. Ada yang memang kebanggaannya itu ketika punya istri yang memang di rumah. Memang bahkan di agama kita pun kan Iya benar. mungkin udah jadi sunnahnya gitu ya. Jadi ini kita bicara di luar konteks itu ya. Karena kita bukan ahli di bidang Nah, itu ya. bukan ahlinya. Jadi kalau aku sih bangga istriku kerja berkarya, dia bisa melakukan sesuatu. Energinya di rumah tuh juga jadi lebih positif. Nggak sewot Nah, ngomel-ngomel. karena dulu ketika awal nikah dia nggak kerja, jadwal kantor aku kerja itu sampai dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Jam 4 lebih 2 menit udah nelpon, Mas, di mana? Kok belum pulang? Gini. Nah, jadi alasan kamu nyuruh kerja gitu. salah satunya. Oke, Ini jujur aja salah tapi satunya. menarik ini artinya Oke. kita highlight adalah standar kebanggaan atau rasa bahagia laki-laki terhadap pasangannya. Karena ada juga di luar sana yang punya standar happy kalau istrinya itu di rumah. Ya. Bangganya ketika istrinya ngurus anak. Itu kan Tapi nggak bisa jangan salah loh. disamain gitu ya. Jangan salah loh, cowok-cowok yang kayak gitu coba ditanya suruh jawab jujur. Ketika lihat perempuan lain yang dia tuh menonjol punya prestasi nggak mungkin mereka tuh nggak miss. Miss gitu. Tapi istrinya nggak dibolehin. Tapi istrinya nggak dibolehin. Apakah ada perasaan insecure? Ya kita nggak tahu ya. Mungkin. Nah, kalau merasa insecure, menurutku ya, Kalau pria merasa insecure terhadap istri yang seperti itu, jadi hubungannya tuh ya ada yang beres. ada yang perlu dibenahin. Oke. Tapi sebenarnya Misalnya takut nanti kalau istrinya kerja nanti selingkuh misalnya. Loh, kenapa takut selingkuh kalau memang hubungan kita baik-baik aja gitu. Oke, tapi sebenarnya gini Mas, karena ada juga pasangan, ini kita menganalisa beberapa pasangan ya. Ada pasangan yang kayak, aku sih nggak masalah kalau si perempuan ini emang beneran dia tuh secara keinginan pribadi, nggak ada paksaan, self-fulfilling. Jadi kayak kalau dalam psikologi itu dia ngerasa terpenuhi kalau dia jadi ibu rumah tangga. Dia bahagianya tuh kayak gitu, Wah, itu luar nggak biasa, masalah ya ya. kan. Dan suami ini juga Nggak masalah. punya satu kemauan yang sama. Ya. Nah, bahayanya kalau sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam si perempuan ini tuh merasa terpenuhi jiwa raganya dia, hidupnya dia itu hidup ketika dia bekerja, tapi nggak boleh. Nah, itu tuh kayak aku ngerasa kasihan banget. Itu. Kalau ngelakuin itu karena terpaksa. Tapi kalau memang enjoy, semuanya udah kecukupan, oke, nggak masalah gitu. Oke. Cuma di zaman kayak sekarang ini, kita sama-sama swasta apalagi kan. Tahu banget. Cari duit tuh susah, penghasilan tuh nggak pasti. Kebutuhan banyak. Kebutuhan selalu nambah kan, anak-anak kayak apa. Punya partner cari duit tuh enak banget loh, gitu. Yes. Dia pengen beli apa, nggak selalu minta ke suami. Nggak diaudit. Nah, nggak diaudit juga. Aku juga nggak diaudit kan. Ya enggak lah. Jadi pokoknya saling percaya aja. Ya. Oke, jadi kalau tadi kita kembali ke topik ya, kita kerucutkan intinya batasan privasi antara pasangan suami Ya. istri itu harusnya seterbuka mungkin. Pertama terkait perencanaan keuangan, yang kedua terkait sama pilihan karir ya, pilihan hidup untuk bekerja dan tidak bekerja. Nah, yang terakhir adalah aku pengen tahu keterbukaan tentang seks. Ini yang kayak nggak pernah dibahas gitu ya. Dan boleh nggak sih pria, wanita menikah itu merasa tabu membicarakan sensasi ketika berhubungan suami istri? Nah, itu biasanya ini ya, kita tinggal di Jawa kan. Mungkin buat orang-orang Jawa gitu, hal-hal kayak gitu tuh agak tabu. Tapi jangan dibuat tabu sebenarnya. Itu stigma atau pemahaman yang harus dirubah. Gimana caranya? Ya seterbuka mungkin. Ya kita Agak memang gerah nih untungnya ngomongnya. kita tuh untungnya dari dulu Ya, selalu udah kebiasa apa-apa tuh serba
apa-apa diomongin, aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gini. Ingat kan Aku dari dulu kan kayak gitu kan? kita itu pacaran ya, kalau dihitung tuh putus tuh udah ratusan kali. Pernah ada yang Masa sih? iya kan, yang Bukan 2 jam sama aku doang, kali. 2 jam doang putus gara-gara rebutan es teh juga pernah gitu. Jadi pokoknya tuh dari masalah yang nggak penting sampai masalah yang mendasar paling lama 1 bulan aku ingat putus. Nah itu tuh kayak emang tipe kalau aku sama dia tuh sama. Jadi modelnya tuh kita tuh sama-sama nggak mau kalah sebenarnya, sama-sama vokal, sama-sama kalau ada masalah tuh harus disampaikan, diselesaikan, udah selesai. Tapi positifnya kita sama-sama kayak gampang maafin gitu. Jadi akhirnya sekarang pada tahapan kayak udah habis ya masalahnya. Lah sekarang mau ribut lama-lama juga gimana sih, malam juga sebulan lagi tidurnya. Apalagi sekarang lagi satu kasur berempat lagi ngungsi ke kantor. Jadi kayak ngerasa ya apa alasan kita untuk berlama-lama marahan sama pasangan kita. Itu yang bikin akhirnya kembali lagi ke tujuan dan nyiksa agama. diri sendiri sih. Agama nggak sih? Iya, benar. Itu yang paling mendasar. Oke, so tadi soal keterbukaan itu harus penting banget. Pertama kalau aku lihat masalah keuangan, pilihan karir, bekerja dan tidak bekerja, kemudian terkait sama seks juga harus terbuka. Jadi kalau emang sama suka nggak suka tuh juga harus sih, Mas. apa yang dia suka, apa yang aku nggak suka gitu ya. Aku nggak suka kamu naruh anduk basah di kasur misalnya gitu. Ngomong aja. Enggak, Aku nggak suka kamu cerewet soal anduk. Nah ini nih kayak gini-gini nih. itu curang kalau kayak gitu namanya. Itu topiknya setempat. Oke, propaganda. Ya baiklah. Jadi kayak hal-hal suka and nggak suka itu tuh harus disampaikan walaupun nggak dilakuin ya udahlah, yang penting. Kadang-kadang aku juga kayak udah tarik nafas 478 yes oke, thank you. Jadi kayak udah tahu besoknya aja. gitu lagi. Besoknya gitu lagi. Gak gitu. apa-apa, jadi rutinitas. Yang penting dilampiaskan. Yang penting puas dulu Daripada ya. dongkol di sini, wah itu nggak. Ya jadi kayak apapun itu. Apapun. Nah mungkin sekarang kita bicara privacy kan. Yes. Apa yang harus bukan ya, dirahasiain sih, tapi apa sih yang confidential, jaga. Nah, bisa dijaga. Mungkin yang sifatnya itu bukan dari internal kita. Contoh yang tadi dibahas di awal, ada aib atau permasalahan di keluarga besar kita. Yang Betul. memang kalau disampaikan itu tidak memberikan impact secara langsung. Nggak ada impactnya gitu. Yes, tapi kalau itu berpengaruh harus disampaikan juga. Yang sifatnya, mohon maaf mungkin dalam tanda kutip tabu atau aib lah, itu mungkin masih oke lah kita tutupin. Sama ada juga nih. Karena nggak pengaruh di hubungan kita kan. Iya, ada juga satu pola yang aku ngerasa tuh, aku juga sering ngelakuin. Tapi akhirnya kamu juga tahu gitu, kayak aku tuh suka, udah tahu nih, kayaknya kalau aku bakalan ngomong di saat itu, reaksinya suamiku tuh bakalan begini-begini dan ini nggak baik untuk hubungan kita. Oke. Jadi akhirnya aku tuh kayak suka white lie saat itu. Menunda. Kayak biar dia tenang dulu. Ketika semua udah reda, udah baik-baik aja, terus kayak baru aku cerita tadi sebenarnya gini-gini. Itu juga sering aku lakuin. Nah itu kamu sering nggak kayak gitu? Sering kan? Tapi akhirnya tetap nggak ngaku. Ada yang pernah nunda dan akhirnya lupa nggak ngasih tahu juga sekalian. Oke, baiklah. Pokoknya aku udah tahu banget lah gelagat dia ketika dia itu kayak mau ngapain aja aku udah tahu. Karena kayak udah tahu banget. Contoh misalnya nih ya, dia lagi pengen banget beli motor. Motor itu adalah motor zaman dulu yang itu kenangan nostalgia dia entahlah bagaimana gitu ya. Tolong yang kemarin motornya saya tawar dikasih ya. Tahu nggak sih itu DM Instagram tuh isinya semua motor itu gitu. Aku tahu ini orang nawar-nawar mulu nggak jadi beli gitu kan. Terus aku bilang kamu lagi pengen apa sih gitu. Udah ngomong aja. Terus itu melipir-melipir kalau kata orang Jawa. Dia bilang kayak udah detailnya nggak usah dibahas. Itu seharusnya gitu kan. Diplomasi lah pokoknya. Oh iya dia muter-muter tiba-tiba, kenapa? Kamu pengen beli motor itu? Ya udah beli aja, aku udah kayak gitu. Jadi kayak udah ketebak maunya kayak gimana. Tapi apa yang kamu tahu tentang aku tanpa aku ngomong? Ya sebenarnya ngomong pun juga kamu pasti nggak apa-apa kan. Cuma gitu. Cuma saat ini kan kita punya prioritas yang lain. Tapi jujur memang punya kepengenan. Ya dalam case ini pengen beli motor misalnya. Tapi baru ada kepentingan atau keperluan yang lain. Contohnya kita baru benerin rumah nih. Kan harus jaga-jaga nih, siapa tahu kurang dan itu. Baiklah. Saving dulu lah. Kalau begitu sekarang. Tapi kalau mau beliin nggak apa-apa. Nggak ada yang nanya. Oke, baiklah sekarang kita berdua pengen kasih semangat buat kalian yang mungkin dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jangan patah semangat. Nggak ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki, bener nggak sih? Betul. Pokoknya nggak ada pasangan yang sempurna. Kita pun juga jauh dari sempurna. Tapi kalau nggak seindah di sosmed ya. Iya, kalau kata Mbak Vera tadi menarik banget gitu. Sebenarnya
yang perlu kita jaga itu adalah memanage ekspektasi terhadap pasangan masing-masing. Nah, buat kalian yang baru mau nikah, sama calon biasain nih terbuka semuanya. Tuh, kalau belum apa-apa udah ada password, bye. Mengatasnamakan privacy. Kayaknya ya mungkin ada plus minusnya sih, semua ada pertimbangannya. Cuma kalau menurut kita jauh lebih nyaman kalau nggak ada batasan rahasia privacy di antara gimana ya, bayangin aja tiap tidur nggak tenang tiba-tiba handphone diambil, kalau tiba-tiba dilacak, dipasangin GPS, itu kayak oh my god, what a weird couple. Jadi sekarang apa enaknya gitu? Yes, benar banget. Sekarang pokoknya mau nikah lagi bilang mulai aja dengan gitu. terbuka. Satu kurang. Gak berani kamu. Oke, gitu aja dari nonton Alsa Channel. Thank you banget buat kamu yang suka sama konten ini, bisa kamu share, dan kalau mau follow Instagramnya Bapak satu ini yang nggak pernah posting apapun. Oke, mulai sekarang posting. Tips-tips menjadi Ayah Aji. ayah masa kini karena Fathers ini ya, masa kini ya. Diawali dengan nyeplok dadar telur yang enak banget. Muhammad Aji, terus kamu juga bisa follow Instagramnya APDC Indonesia, karena kita juga bakalan share tentang mental health di situ. Ada juga masalah tentang toxic relationship, toxic couple, dan kamu juga bisa follow Instagramku Analisa Widyaningrum. Sampai jumpa di Analisa Channel. Kasih komen dong di konten ini. Apa yang kamu mau tanyain tentang pembahasan tentang relationship ini? Nanti mungkin bisa kita bahas di konten berikutnya. Oke, see you, bye-bye. Bye.